Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aisinta. Nah, di sini saya sedang berada di bundaran Kota Majalengka. Kebetulan di sini terdapat monumen atau sebuah pesawat yang sudah tidak terpakai. Nah, apa sih yang dapat kita petik atau kita ambil dari pelajaran pesawat terbang dan hubungannya dengan matematika? Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak semua, teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Pasti sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang vektor dan hubungannya dengan pesawat terbang. Udah gak sabar kan untuk mendengarkan video ini, juga menonton video ini ya. Jangan lupa tetap tersenyum dan juga jaga kesehatan ya, tetap memakai masker kalau di tempat umum. Nah, untuk sekarang kita akan mendengarkan dulu nih penjelasan tentang materi vektor dulu ya. Langsung disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo teman-teman. Hari ini kita akan pelajari tentang matematika vektor dengan saya Aisinta. Ayo kita mulai ya. Jangan lupa tetap semangat. Imam Syafi'i pernah berkata nih, jika kamu tidak sanggup dengan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dalam ungkapan ini terlihat ya bahwa kita harus menahan, harus tetap semangat dengan lelahnya belajar ini agar kita tidak menahan kebodohan di kemudian harinya dan tidak menyesal pada nantinya. Jadi kita harus tetap semangat belajar agar supaya kita lebih pintar dan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri kita sendiri ya. Pokoknya tetap semangat untuk belajar. Jangan ngantuk ya, kita harus semangat nih. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini ada yang pertama, definisi vektor atau apa itu sih vektor. Yang kedua ada penerapan vektor pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada penerapan vektor pada GPS. Nanti kita pelajari ya, berarti kita ada 3 sub materi hari ini. Yang pertama ada definisi vektor. Nah, apa sih vektor itu? Nah, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Oke, lanjut aja nih ke penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Pasti teman-teman pada bertanya ya, kita mempelajari tentang materi matematika itu apa sih gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kebetulan saya akan menjelaskan tentang penggunaan aljabar vektor pada kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan tapi tidak kita sadari bahwa itu menggunakan prinsip vektor ya, atau memanfaatkan dari vektor itu sendiri. Nah, yang pertama ada orang terjun payung, terlihat dalam gambar nih. Ada orang yang sedang terjun payung menggunakan parasut ya. Nah, di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat atau dari tempat dia jatuh, itu tidak tepat di bawah pesawat tapi malah melenceng jauh. Hal ini disebabkan 2 faktor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Jadi, kita bisa lihat ya, jika ada tentara-tentara yang turun dari pesawat menggunakan parasut, nah itu tidak langsung ke bawah ya. Jadi ada melenceng banget gitu, nggak langsung dari atas pesawat turun lurus ke bawah, pasti dia akan melenceng ke samping gitu. Nah, itu menggunakan konsep vektor. Nah, selanjutnya ada perahu yang menyeberangi sungai. Dalam penggunaan perahu air yang ada di dalam air, baik itu di dalam sungai ataupun di dalam air laut ya, itu pasti si perahunya itu tidak lurus gitu, pasti ada kemiringan. Nah, ini itu disebut, apabila kita ingin tahu vektor kecepatan dari gerak perahunya itu adalah pertambahan dari vektor kecepatan gerak perahu itu sendiri ditambah dengan vektor kecepatan arus air sungai atau arus air laut. Pasti teman-teman juga sering ya naik
perahu di sungai untuk main-main. Nah, itu bisa loh, itu menggunakan vektor. Nah, untuk selanjutnya ada pemanah. Terlihat ada pemanah yang sedang memanahkan anak panahnya. Nah, pada saat pemanah menarik panah dari busurnya, maka arah gerak anak panah itu ditentukan oleh menjumlahkan vektor dari gaya tarik tali di kedua ujung busur tersebut. Nah, ini ada orang yang sedang menarik tali panahnya. Nah, ini menggunakan vektor ini. Oke, untuk selanjutnya ada permainan layang-layang. Nah, arah terbang dari layang-layang itu tidak lurus dengan orang yang memegang talinya atau anak-anak yang suka bermain layang-layangan ya. Itu tidak lurus ke atas gitu. Sehingga pengaruh dari vektor dapat mempermudah orang yang memegang tali agar dapat melihat nih layang-layang yang sedang terbangnya. Kebayang ya kalau misalnya layang-layangnya itu terbang lurus di atas anak itu atau di atas orang yang sedang bermain layang-layang, itu tidak akan terlihat layang-layangnya itu seperti apa. Nah, ini menggunakan pengaruh vektor, maka bisa dilihat ada anak yang memegang tali dan arah layang-layangnya miring gitu. Nah, itu menggunakan vektor. Di sini ada penerapan aljabar vektor pada GPS. Nah, GPS itu adalah Global Positioning System. Nah, kita akan mempelajari bahwa pemanfaatan vektor pada GPS, terutama GPS pada pesawat ya. Nah, kegunaan vektor, ada seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diinginkan. Kebayang ya, kalau misalnya kita sedang mengendarai atau menjadi pilot atau seorang pilot nih yang sedang mengendarai pesawat dan di sana tidak ada jalan raya seperti di bawah ini dan tidak ada pula lampu-lampu lalu lintasnya. Maka akan sangat mengkhawatirkan dan sangat membahayakan sekali jika pesawat kehilangan arahnya dan entah pergi kemana. Kita saja jika di darat menggunakan mobil, apabila kita tersesat, kita akan mengalami ketakutan dan akan sangat merepotkan sekali ya. Kebayang nih ya kalau misalnya kita menjadi pilot dan tidak tahu arah dari penerbangan kita itu kemana dan tidak adanya teknologi GPS, kita mungkin tidak akan bisa menerbangkan pesawat. Nah, jadi kegunaan vektor itu sendiri sangat-sangat luas, terutama dalam penerapan GPS di dalam pesawat. Oke, selanjutnya. Dalam dunia penerbangan, ketika ada keadaan darurat, pilot harus mengkonfirmasi kepada ATC. ATC itu apa? ATC itu adalah Air Traffic Controller bahwa keadaannya perlu emergency landing. Nah, mungkin dalam penerbangannya itu terdapat cuaca buruk sehingga mengakibatkan pesawat oleng dan sebagainya. Nah, itu bisa menghubungi ATC atau Air Traffic Control untuk si ATC ini akan memprioritaskan nih pesawat ini menuju bandara terdekat. Nah, disitulah pula konsep vektor dipakai gitu. Jadi untuk keselamatan dari pesawat itu sendiri gitu untuk melaksanakan emergency landing. Oke, selanjutnya konsep vektor yang dipakai dalam pesawat. Vektor satuan atau vektor arah adalah vektor yang satuannya dan arahnya sesuai dengan yang didefinisikan. Misalnya pada koordinat kartesius ada I, Z, K yang masing-masing menyatakan vektor dengan arah sejajar sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, dalam penerbangan, khususnya navigasi vektor itu sangat berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat yang bergerak, ya kendaraan atau lainnya ya. Teknologi ini disebut Global Positioning System atau GPS, di mana sistem ini memberitahukan lokasi di permukaan bumi walaupun dan di mana lokasi tujuannya. Karena itu, vektor yang digunakan dalam sistem navigasi pesawat itu sangat penting. Nah, yang dipakai itu adalah vektor posisi. Nah, vektor posisi adalah vektor yang digunakan untuk menyatakan posisi partikel untuk gerak benda pada suatu bidang. Apa sih hubungan antara vektor dengan sistem navigasi pesawat? Yang telah kita sebutkan dari tadi bahwa GPS itu sangat penting bagi pesawat terbang. Nah,
Semua pesawat terbang itu dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi untuk sistem navigasi, mulai dari informasi tentang arah dan ketinggian pesawat. Semuanya itu sudah diatur dalam sistem navigasi. Sudah ada yang mengatur dan pesawat tinggal berangkat dan akan mengikuti arahan dari GPS. Nah, dengan sistem vektor yang dikalibrasikan dengan komputer navigasi, pesawat pilot dapat memantau arah dan tujuan pendaratan dari pesawat. Nah, ini tentunya lebih aman dan lebih tenang ya teknologi yang digunakannya. Oke, prinsip kerja dari GPS itu gimana sih sehingga bisa mengontrol segala arah dan juga ketinggian dari pesawat? Dalam menentukan posisi, GPS mempunyai 3 komponen utama yang saling bekerja sama untuk menghitung posisi pengguna. Nah, yang pertama ada ground control. Nah, dari ground control ini adalah stasiun yang mengontrol kinerja satelit dan jam atomnya. Yang kedua ada GPS satelit. Nah, komponen luar angkasa dari GPS memakai minimal 24 satelit yang mengorbit bumi di ketinggian 11.000 nautical miles atau sekitar 20.372 km di atas permukaan bumi. Yang ketiga ada GPS receiver. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk menerima sinyal dari GPS lalu diteruskan kepada pesawat maupun kepada GPS dalam HP-HP yang selalu kita pakai, itu ada GPS-nya juga dari sana ya. Oke, next. Dalam dunia penerbangan terdapat navigasi udara yang menghubungkan titik lokasi di mana pesawat tersebut berada. Nah, tanpa adanya navigasi atau GPS, pesawat tidak dapat menentukan arah, maka diperlukan adanya sistem navigasi ini agar pesawat tidak kehilangan arahnya dan dapat mendarat dengan sesuai. Nah, di sistem navigasi atau satelit GPS dapat memberikan data secara real time setiap waktunya. Nah, dalam penerbangan ini diperlukan adanya vektor untuk menentukan arah pesawat tersebut maupun kecepatan pesawat saat melaju. Alhamdulillah ya, kita sudah mempelajari apa itu vektor dan apa kegunaannya dalam pesawat ini. Nah, alhamdulillah, semoga bermanfaat video dari saya. Saya Sinta Ajara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.